Perkenalkan, nama saya Maria Adelaida Angelika Domikolit. Di sini saya akan mengidentifikasi tentang pengendalian internal PT Barados dalam rangka audit atas laporan keuangan per 31 Desember 2014. Yang pertama, identifikasi kelemahan dan efektivitas pengendalian internal, di mana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengendalian umum, pengendalian aplikasi input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Dalam identifikasi pengendalian umum terdapat beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, ruangan penyimpanan data dan informasi tidak dilengkapi dengan alarm kebakaran dan kemungkinan tidak dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran. Yang kedua, tidak adanya asuransi untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana. Yang ketiga, data informasi tidak dilengkapi dengan antivirus. Yang keempat, dalam pengelolaan data informasi akuntansi, perusahaan tidak dilengkapi dengan alat UPS untuk mengantisipasi perubahan tegangan listrik. Dua, bagian operator atau TI dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tidak ada kontrol terhadap bagian TI, padahal untuk satu sistem penjualan, bagian ini memiliki pekerjaan yang sangat banyak. Yang kedua, bagian TI seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemuktahiran buku besar penjualan, karena yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah bagian akuntansi. Yang ketiga, identifikasi pengendalian output, di mana terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, bagian penjualan. Pada praktik yang sehat suatu sistem akuntansi, suatu bagian diberikan batasan terhadap kegiatan yang dilakukannya. Pada bagian penjualan, hanya memiliki wewenang sampai batas input, dan yang bertugas melakukan edit adalah bagian lain yang berada di bawah kontrol bagian lain. Yang kedua, identifikasi pengendalian aplikasi input, yaitu terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, walaupun ruangan komputer tidak boleh ada yang masuk, kecuali staf TI, tetapi kemungkinan komputer tidak dilengkapi dengan password atau perubahan password secara periodik. Yang kedua, aplikasi data tidak dilengkapi dengan PIN sehingga rentan akan penyalahgunaan data. Yang ketiga, bagian akuntansi. Saat ini bagian akuntansi sudah bisa melakukan penjurnalan hanya dengan dokumen slip, tagihan, dan daftar tagihan. Pada dasarnya, praktik yang dilakukan ini kurang sehat. Seharusnya, proses perbandingan antara faktur penjualan dengan slip tagihan dokumen juga pengirim harus dilakukan oleh bagian akuntansi, walaupun hal ini sudah dilakukan oleh Departemen Kontrol Persediaan, karena seharusnya Departemen Persediaan hanya memiliki daftar persediaan sebatas kartu stok. Yang keempat, praktik yang kurang sehat. Masing-masing bagian memiliki wewenang yang tidak seharusnya dikerjakan oleh bagian lain. Selanjutnya adalah identifikasi pengendalian output, di mana setiap laporan keuangan penjualan dan dokumen sumber tidak disimpan dalam bentuk hard copy, tetapi hanya disimpan dalam bentuk soft copy. Selanjutnya, mengidentifikasi what can go wrong terhadap kelemahan yang telah diidentifikasi. Itu yang pertama, perangkat komputer tidak dilengkapi dengan antivirus, sehingga kemungkinan kehilangan data sangat besar. Yang kedua, semua proses penjualan diproses semuanya oleh bagian komputer, yaitu pembuatan dokumen, pembuatan daftar piutang, dan pembuatan daftar persediaan. Kesalahan pada bagian ini sulit untuk diketahui karena bagian lain menerima data setelah diolah oleh bagian komputer. Selanjutnya, mengidentifikasi asersi pada transaksi atau akun relevan dan menentukan risiko salah saji material terkait. Pada bagian asersi yang pertama, kelengkapan. Risiko salah saji materialnya, yang pertama memastikan bahwa semua penjualan sudah dibuat dalam faktur. Tingkat risiko sedang. Yang kedua, seluruh penjualan telah dibukukan dalam daftar penjualan dan buku besar. Tingkat risikonya sedang. Kedua, dalam asersi yaitu keberadaan. Risiko salah saji materialnya yang pertama, seluruh penjualan yang dicatat merupakan pengiriman aktual kepada pelanggan perusahaan. Tingkat risikonya tinggi. Yang kedua, memastikan faktur penjualan sudah cocok dengan dokumen pengiriman dan order penjualan. Tingkat risikonya rendah. Yang ketiga, memastikan seluruh penjualan terjadi pada periode yang tepat. Tingkat risikonya rendah. Yang ketiga, dalam asersi yaitu keakuratan.
Risiko salah saji materialnya yang pertama, memastikan faktur penjualan telah disiapkan dengan benar. Tingkat risikonya sedang. Yang kedua, memastikan bahwa penjualan kredit sudah diinput pada daftar piutang. Tingkat risikonya sedang.